Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang materi uji beda min satu sampel dan uji beda min dua sampel dengan data dependen. Minggu lalu kita sudah membahas tentang uji beda proporsi satu sampel. Nah, pada prinsipnya uji beda min satu sampel itu hampir sama dengan uji proporsi satu sampel, di mana tujuannya adalah untuk menguji perbedaan min antara data di populasi dengan data di sampel. Jadi perbedaannya adalah kalau pada uji proporsi itu untuk data kategorik, sedangkan untuk uji beda min satu sampel ini digunakan untuk data numerik. Data yang dibutuhkan adalah data populasi. Data populasi ini merupakan standar baku yang sudah berlaku umum atau juga bisa hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dipublikasi atau sudah digeneralisasi. Nah, sedangkan untuk data sampel itu merupakan data survei yang kita lakukan saat ini. Nah, untuk memperoleh atau untuk melakukan uji beda min satu sampel ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan uji Z dan yang kedua dapat digunakan dengan cara uji T. Kapan kita menggunakan uji Z? Nah, uji Z digunakan apabila nilai TO atau nilai standar deviasi di populasi itu diketahui. Sedangkan apabila nilai TO tidak diketahui atau yang diketahui adalah nilai standar deviasi pada sampel, maka kita menggunakan uji T. Nah, rumus yang bisa kita gunakan adalah Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi TO per akar N. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Dinas Kesehatan Kabupaten X melaporkan bahwa rata-rata berat badan bayi saat lahir tahun lalu adalah 3.100 gram dengan standar deviasi 300 gram. Kepala dinas ingin menguji apakah ada perbedaan antara berat badan tahun lalu dengan saat ini. Untuk menguji hal tersebut, kemudian diambil sampel sebanyak 100 bayi dan diperoleh nilai rata-rata berat badan sebesar 3.615 gram. Coba Anda buktikan apakah ada perbedaan rata-rata berat badan tahun lalu dengan saat ini pada alfa 5%. Baik, sekarang kita lakukan perhitungan statistiknya. Untuk langkah-langkahnya sama seperti dengan sesi sebelumnya yang sudah disampaikan pada perkuliahan sebelumnya, di mana kita menggunakan 6 langkah untuk penyelesaian soal-soal uji statistik sampai akhir semester ini. Yang pertama kita tentukan dulu adalah hipotesisnya. Hipotesis ada dua, yang pertama adalah H0 atau hipotesis 0, kemudian HA atau hipotesis alternatif. Nah, untuk soal ini, H0-nya adalah tidak ada perbedaan rata-rata berat badan bayi di Kabupaten X antara tahun lalu dan saat ini. Sedangkan HA atau hipotesis alternatif, ada perbedaan rata-rata berat badan bayi di Kabupaten X antara tahun lalu dan saat ini. Jenis uji yang digunakan adalah uji beda min satu sampel. Kemudian tingkat kemaknaannya 5%. Dan berikutnya adalah perhitungan statistik. Kita identifikasi dulu nilai-nilai atau data-data yang sudah kita ketahui. Di antaranya adalah nilai X, yaitu 3.615 gram. Ini nilai dari hasil penelitian tahun ini. Kemudian N 100 adalah jumlah bayinya, jumlah sampelnya adalah 100. Kemudian mu 3.100, mu itu adalah rata-rata berat badan bayi tahun lalu. Kemudian ada TO 300 itu merupakan standar deviasi di tahun lalu atau standar deviasi di populasi. Nah, karena di sini diketahui nilai TO, maka kita menggunakan uji Z. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Di sini Anda lihat, kita menggunakan rumus uji Z. Untuk uji Z, tadi rumusnya adalah X bar dikurang mu dibagi TO per akar N. Nah, kita perhatikan di sini nilai X bar-nya adalah 3.615, kemudian dikurang dengan mu 3.100, mu-nya 3.100, kemudian dibagi dengan 300, TO-nya 300 per akar N. N-nya itu adalah jumlah sampel, itu 100. Dari hasil perhitungan ini kita dapat nilai Z sebesar 17,17. Nah, untuk nilai Z 17,17,
maka kita dapatkan p-value-nya adalah 0,990. Bagaimana cara untuk mendapatkan p-value? Saya tidak perlu jelaskan lagi karena sudah dibahas pada sesi sebelumnya. Anda cukup melihat tabel Z. Nah, berikutnya kita buat kurva normalnya. Di sini Anda lihat area 17,17 berada di antara area di sini dan area di sini. Karena dia two tail, jadi sebelah sini dan sebelah sini. Karena kan kita tidak tahu ya, apakah perbedaannya lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi hipotesisnya two tail. Nah, karena two tail maka hasil p-value dari p-value yang p-value untuk 17,17 adalah 0,4990. Maka p-value dari soal ini adalah 0,5 dikurang dengan 0,4990. Nah, diperolehlah nilai 0,01. Karena dia two tail, maka kita kalikan jadi 0,002. Jadi areanya di sini adalah 0,001. Nah, karena dia two tail, kita kalikan 2. 0,001 dan 0,001 untuk area di sini. Nah, kemudian, dibandingkan dengan alfa 5%, p-value-nya lebih kecil dari alfa. Maka, keputusannya adalah H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan signifikan rata-rata berat badan bayi di Kabupaten X antara tahun lalu dengan tahun ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas uji bedamin satu sampel untuk TO yang tidak diketahui, di mana kita menggunakan uji T. Rumusnya pada prinsipnya hampir sama, yaitu T sama dengan X bar dikurang mu per standar deviasi dibagi akar N dengan DF N kurang 1. Nah, perbedaannya adalah kalau tadi menggunakan uji Z, kita akan melihat tabelnya pada distribusi Z. Sedangkan untuk uji T, kita melihat p-value-nya pada tabel distribusi T. Di mana untuk mendapatkan nilai p-value pada distribusi T, kita membutuhkan nilai DF. Untuk keterangannya, X bar adalah nilai rata-rata sampel, kemudian mu adalah rata-rata populasi, standar deviasi merupakan standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Sekarang kita coba lihat contoh soal. Survei lama dirawat di rumah sakit X pada tahun lalu didapatkan nilai rata-rata 7 hari. Saat ini dilakukan survei dengan sampel 25 didapatkan rata-rata lama dirawat 8 hari dan standar deviasi 3 hari. Ujilah atau buktikan apakah terdapat perbedaan lama rawat di rumah sakit X antara tahun lalu dengan saat ini. Nah, kalau Anda perhatikan dari soal ini, nilai yang standar deviasi yang diketahui adalah standar deviasi pada sampel. Ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sama seperti tadi ya, kita tentukan hipotesisnya dulu. Hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata lama dirawat antara tahun lalu dengan saat ini. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan signifikan rata-rata lama dirawat antara tahun lalu dengan saat ini. Kemudian uji statistiknya menggunakan uji bedamin satu sampel dengan taraf signifikansi 5%. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan statistik. Nah, untuk perhitungan statistik tadi kita sudah dapatkan nilai X bar-nya 8, kemudian nilai mu-nya 7, kemudian nilai standar deviasi di sampelnya 3, kemudian nilai N-nya 25. Kita tinggal masukkan rumusnya, 8 dikurang 7 dibagi 3 dibagi akar 25. Sehingga kita dapatkan nilai T adalah 1,67. Dengan DF 24. Setelah kita melihat tabel T, maka kita peroleh nilai p-value untuk T 1,67 berada pada area antara 0,1 sampai dengan 0,05. Dikarenakan hipotesisnya two tail, maka kita kalikan 2 jadi 0,2 lebih besar dari p-value, lebih besar dari 0,1. Maka dibandingkan dengan alfa 5%, dapat dilihat p-value lebih
besar daripada alfa, sehingga keputusannya H0 gagal ditolak. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan signifikan antara lama waktu dirawat pada tahun lalu dengan saat ini. Oke, sekarang Anda perhatikan bagaimana cara melihat p-value dengan menggunakan tabel T. Untuk contoh yang sudah kita bahas sebelumnya, dari soal yang sudah kita selesaikan, kita sudah mendapatkan nilai DF adalah 24. Maka kita cari nilai DF, ini adalah area nilai DF, 1 sampai dengan ke bawah, itu semuanya area nilai DF. Nah, kita cari DF-nya yang 24, ini DF 24, kemudian kita lihat ke samping, yang sejajar dengan 24, kita lihat nilai T-nya tadi adalah 1,67. Nah, untuk nilai T 1,67 untuk DF24 itu berada pada area antara 1,31 sampai dengan 1,71. Sehingga kemudian kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas. Di sini kita peroleh nilai p-value-nya ada yang 0,1 atau 0,2. Di sini juga ada yang 0,05, ada yang 0,1. Nah, ini maksudnya kalau hipotesis kita one tail, maka yang kita ambil adalah yang di atas. Berarti 0,1 sampai dengan 0,05 sampai dengan 0,1. Areanya berada di antara itu. Tapi karena hipotesis kita two tail, maka kita ambilnya 0,2 lebih besar dari p-value. P-value-nya lebih besar dari 0,1. Jadi begitu cara melihat nilai p-value untuk uji T. Baiklah, sekarang kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu uji beda min 2 sampel atau uji T. Nah, uji beda min 2 sampel itu merupakan uji yang dilakukan untuk membuktikan signifikansi perbedaan nilai rata-rata pada dua kelompok sampel. Atau untuk membuktikan signifikansi hubungan antara dua variabel yang terdiri dari variabel numerik dan kategorik dengan dua kategori atau dua kelompok. Uji T ini terdiri kepada dua atau terbagi kepada dua. Yang pertama adalah uji T untuk sampel dependent dan kedua adalah uji T untuk sampel independent. Untuk saat ini kita hanya akan membahas uji T untuk sampel dependent saja. Sedangkan untuk yang sampel independent kita akan bahas pada sesi atau perkuliahan berikutnya. Jadi yang perlu Anda garis bawahi adalah untuk melihat uji T ini atau untuk mengukur uji T ini, yang perlu kita identifikasi adalah terdiri dari dua kelompok sampel di mana data yang diukur pada dua kelompok sampel tersebut datanya berjenis numerik. Syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin melakukan uji beda min 2 sampel ini adalah data harus berdistribusi normal minimal pada salah satu kelompok sampel. Sekarang kita masuk kepada uji T dependent. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk uji T kita membutuhkan satu data numerik dan dua data kategorik. Nah, pada uji T dependent untuk dua data kategoriknya ini yang menjadi kategorinya adalah hasil pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Sedangkan yang menjadi numeriknya ya hanya satu, yaitu yang diukur itu sama. Misalkan berat badan antara sebelum diet dan setelah, perbedaan rata-rata berat badan antara sebelum dan sesudah diet. Maka variabel numeriknya hanya satu, yaitu berat badan. Sedangkan untuk variabel kategoriknya adalah pengukuran sebelum diet dan pengukuran setelah diet. Untuk rumusnya sendiri uji T dependent ini adalah T sama dengan D bar atau rata-rata nilai D dibagi dengan standar deviasi dibagi akar N. Dengan DF N kurang 1 dan standar deviasinya sama dengan sigma X D dikurang sigma X D bar dikuadratkan dibagi N dikurang 1. Oke, kita lihat penjelasannya. Nilai D ini adalah nilai selisih atau deviasi antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Sedangkan nilai D bar merupakan nilai rata-rata dari nilai D ini.
Dan standar deviasinya atau SD dari D ini merupakan standar deviasi dari nilai D tadi. Sekarang kita coba lihat bagaimana contoh soal dari uji T dependent. Sebuah penelitian eksperimen ingin mengetahui pengaruh program diet terhadap penurunan berat badan. Untuk itu, si peneliti mengambil sejumlah sampel untuk dilakukan intervensi terhadap program diet ini sendiri. Terlebih dahulu, si peneliti akan mengambil data berat badan responden sebelum melakukan diet, kemudian juga mengambil berat badan responden setelah melakukan program diet. Ujilah apakah program diet efektif dapat menurunkan berat badan. Oke, sekarang kita coba selesaikan soalnya. Langkah pertama kita tentukan hipotesisnya. Hipotesis nolnya D sama dengan 0 atau tidak terdapat perbedaan rata-rata antara berat badan antara sebelum program diet dengan setelah program diet. Sedangkan yang kedua adalah hipotesis alternatif atau HA, yaitu rata-rata berat badan sesudah program diet lebih kecil dibandingkan dengan sebelum program diet. Nah, dari hipotesis ini dapat kita ketahui bahwa hipotesisnya adalah one tail. Kemudian uji statistik yang digunakan adalah uji T dependent dengan tingkat kemaknaan 5%. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan statistiknya. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam perhitungan statistiknya adalah kita harus mencari nilai D. Nah, untuk mendapatkan nilai D itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita harus mengurangi nilai pengukuran sebelum dengan nilai pengukuran sesudah untuk setiap responden. Nah, kita lihat dari soal ini, kita lihat berat badan sebelum adalah 80, 85, 78, 90, 95 dan berat badan sesudah program diet 75, 82, 71, 92, 93. Nah, untuk mendapatkan nilai D maka kita cari selisihnya antara sebelum dan sesudah ini. Maka kita dapatlah nilainya untuk responden pertama 5, kemudian responden kedua 3, responden ketiga 7, responden keempat min 2, dan responden kelima 2. Tidak ada ketentuan khusus apakah yang dikurangi itu sebelum dengan sesudah atau sesudah dengan sebelum. Tapi ini kita cukup melihat mana kira-kira nilai D yang paling sedikit angka negatifnya. Jadi kalau dalam contoh kasus program diet sudah tentu setelah program diet akan diharapkan berat badannya lebih kecil dibandingkan dengan sebelum. Tapi kalau dengan contoh soal yang lain, misalkan pengujian efektivitas terhadap tablet FE misalkan. Kalau tablet FE berarti harusnya kadar zat besi dalam darahnya antara sebelum dengan sesudah sudah pasti sebelumnya kadar zat besi sebelum akan lebih kecil dibandingkan dengan sesudah. Sehingga untuk mencari nilai D-nya berarti sesudah kadar zat besi sesudah dikurang dengan kadar zat besi sebelum diberikan tablet FE. Kita harus mencari nilai rata-rata D. Untuk mendapatkan nilai rata-rata D, maka kita jumlahkan masing-masing nilai D ini, kita totalkan, kemudian kita bagi dengan jumlah data. Dapatlah hasilnya 3. Langkah kedua, kita cari nilai standar deviasinya. Nilai standar deviasi dari nilai D ini seperti rumusnya, sigma dari XD dikurang XD bar dikuadratkan dibagi N kurang 1. Pada prinsipnya ini sama seperti perhitungan standar deviasi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi saya tidak perlu ulas terlalu panjang lebar. Kita langsung dapat hasilnya adalah 3,39. Oke, setelah kita dapatkan nilai rata-rata dan nilai standar deviasi, kita masuk ke rumus T. Di mana rumus T adalah nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar dari N. 3 dibagi 3,39 dibagi akar 5. Kita peroleh nilai T-nya 1,98. Kemudian kita cari nilai DF-nya adalah N kurang 1, yaitu 4. Nah, kemudian kita langsung melihat kepada tabel distribusi T untuk mengetahui berapa nilai p-value untuk T 1,98.
Nah, setelah kita lihat pada tabel distribusi, maka diperoleh nilai p-value untuk nilai T1,98 berada pada area antara 0,1 sampai dengan 0,05. Karena hipotesisnya one tile, sehingga tidak perlu kita kalikan 2 untuk p-value-nya. Selanjutnya adalah kita bandingkan dengan alfa 0,05, maka diperoleh kesimpulan bahwa p-value-nya lebih besar daripada alfa 0,05. Sehingga keputusan H0 gagal ditolak dan kesimpulannya berat badan sesudah diet tidak terbukti lebih kecil dibandingkan dengan berat badan sebelum program diet. Atau dengan kata lain, program diet tidak efektif dalam menurunkan berat badan. Baiklah, itulah seluruh materi untuk sesi perkuliahan kali ini. Saya rasa cukup jelas. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, nanti kita akan bahas pada sesi tanya jawab melalui WhatsApp group. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.